secara khusus Kementerian Luar Negeri agar mengupayakan pemerintah untuk tidak melepas semuanya itu pada menempatkan presiden pada posisi melanggar konstitusi dan undang-undang. Kesepakatan ART mengandung pil beracun atau poison pill, mengoyak kedaulatan Indonesia dan memposisikan Indonesia tidak lebih sebagai negara bawahan atau vassal state Amerika. Masalah semakin kompleks ketika 8 poin di ART berpotensi bertentangan dengan 7 pasal Undang-Undang Dasar 1945. Ketika terjadi dilema antara ART dan Undang-Undang Dasar 45, pertanyaannya adalah, akankah kita mengorbankan Undang-Undang Dasar 45 untuk mengakomodasi ART? Himo Gajah Mada. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan pengantar oleh Sekretaris Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Profesor Wahyudi Kumorotomo. Kami disilahkan. Terima kasih Mas Cek. Bapak Ibu semuanya, para pesepuh, para guru besar, Ibu Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran, para Wakil Rektor, para Dekan, dan juga para dosen yang berbahagia. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini, di tengah kita menjalankan bulan puasa dan sudah memasuki di pertengahan bulan puasa, kita bersama-sama berkumpul di sini untuk juga sesuai dengan ibadah kita di bulan puasa yang menjalankannya. Ini adalah bulan refleksi bagi kita semua. Dan tentu saja mudah-mudahan seruan kita juga membawa manfaat bagi semua pihak tentu saja, terutama bagi bangsa dan negara kita. Keprihatinan kita pada akhir-akhir ini tentu saja bisa kita lihat dari kebijakan pemerintah yang tampaknya memang perlu kita betul-betul pikirkan lagi, perlu kita sampaikan kepada pemerintah supaya kita semua paham dan juga supaya kita tetap juga memelihara kedaulatan
di tanah air kita sendiri, dan Universitas Gadjah Mada sebagai universitas perjuangan semestinya turut serta dalam menyampaikan berbagai macam persoalan bangsa ini. Ada dua hal yang kita sebenarnya tadinya rancang untuk penyampaian keprihatinan kita siang ini. Yang pertama adalah adanya perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang tertuang dalam Agreement on Reciprocal Trade atau ART. Kemudian ketika kita mau merancang kegiatan ini, ternyata tiba-tiba kita mendengar kabar yang mengejutkan bahwa sudah terjadi perang yang sangat-sangat besar skalanya di Timur Tengah, dimulai dari agresi Israel yang juga didukung oleh Amerika Serikat melawan Iran. Dan ini berpotensi untuk mempengaruhi secara global, baik dari segi politik, global, ekonomi maupun sosial budaya. Nah, Dewan Guru Besar mengajak Bapak Ibu semua untuk hadir di sini, tentu saja juga dihadiri para wartawan untuk ikut berpartisipasi di dalam menyampaikan apa saja yang terkait dengan khususnya Agreement on Reciprocal Tariff atau Reciprocal Trade. Dan untuk itu nanti kita akan dengar pernyataan-pernyataan maupun bentuk-bentuk keprihatinan dari adanya ART. Untuk berikutnya sebagai pengantar dari kegiatan ini, acara ini, kami persilahkan Ibu Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran untuk memberikan sambutan. Dipersilahkan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini satu pertemuan yang sangat penting saya kira. Satu pernyataan sikap yang sangat penting. UGM ini adalah lembaga pendidikan. Kita tahu bahwa UGM ini kita tidak pernah berafiliasi secara politik. Jadi yang kita sampaikan ini adalah murni concern akademik. Kita sebagai akademisi yang memiliki pengetahuan dan juga kita selalu memproduksi pengetahuan terus-menerus. Jadi pernyataan sikap ini adalah pernyataan sikap kita sebagai akademisi. Namun pernyataan sikap kita sebagai akademisi ini, kita sangat berharap ada implikasi politik. Karena apa? Karena dari akademisi ini adalah pernyataan sikap yang murni, tanpa embel-embel kepentingan politik. Sehingga kita berharap bahwa ada sesuatu yang didengarkan, sehingga ada efek, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Menyangkut masyarakat kita, menyangkut sustainability, kedaulatan bangsa Indonesia, kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik dan lain sebagainya. Sehingga kita berharap agar pemikiran UGM ini menjadi pemikiran yang bersifat nasional. Saya tahu nanti akan ada series of workshop yang di situ nanti temuan-temuan dari yang akan dihasilkan itu akan diserahkan kepada negara, kepada DPR dan sebagainya. Maka kita berharap ini betul-betul akan menjadi suatu yang didengarkan. Supaya apa? Supaya kita betul-betul sebagai bangsa itu mandiri, berdaulat, tidak hanya sebuah stempel, tapi sebuah kenyataan, menjadi identitas bahwa kita mandiri dan berdaulat. Yang kedua, supaya ada perubahan. Kehidupan tampaknya baik-baik saja, tapi banyak yang masih tidak baik-baik saja. Banyak hal yang perlu kita berdayakan, perlu kita kuatkan di tingkat lebih mikro. Yang kadang-kadang kita di tingkat kebijakan lebih makro tidak pernah melihat sampai tingkat bawah. Sehingga saya kira nanti pernyataan sikap ini akan terbawa sampai ke sana dengan adanya workshop-workshop yang akan ditelurkan oleh para akademisi kita. Semoga pernyataan sikap ini menjadi point of departure dari pemikiran para akademisi untuk kembali menggugah semangat kepada para pengampu kebijakan untuk selalu melihat bahwa akademisi itu penting di dalam melakukan social change. Itu yang saya kira menjadi penting untuk kita semua. Demikian dari saya, semoga acara kita ini lancar dan membawa dampak bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wakil Rektor, dan
seperti tadi sudah saya sampaikan, ada dua unsur kebijakan internasional yang tiba-tiba menjadi sesuatu yang mengejutkan. Yang pertama adalah Agreement on Reciprocal Tariff atau Reciprocal Trade, dan yang kedua adalah keterlibatan kita di Board of Peace. Nah, untuk fokus utamanya kita memang masih pada ART atau Agreement on Reciprocal Tariff. Saya persilahkan Pak Rimawan Pradipjo dari Fakultas Ekonomi untuk supaya bisa menyampaikan orasi atau hal-hal yang penting yang perlu kita sampaikan. Silakan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak Ibu sekalian, ini ada sedikit satu hasil kerja sedikit yang perlu kami share kaitannya dengan ART antara Indonesia dengan Amerika ini. Jadi apa yang kami akan jelaskan ini kaitannya dengan dilema kelembagaan yang muncul. Apakah kita ini masih sebagai negara berdaulat ataukah sebenarnya kita sedang menuju menjadi negara bawahan atau vassal state. Pasca Perang Dunia Kedua, banyak negara merdeka di saat yang bersamaan. Tapi meskipun di awal kemerdekaan tingkat kesejahteraan mereka hampir mirip, namun 30 sampai 40 tahun kemudian negara-negara itu terpecah menjadi dua. Yang satu beranjak menjadi negara maju, yang lain masih tetap menjadi negara berkembang. Apa penyebabnya? Penyebabnya hanyalah dua. Modal manusia atau human capital dan kualitas kelembagaan. Kedua faktor membutuhkan investasi dalam jangka panjang dan tidak ada quick win untuk meraihnya. Silakannya quick win itu selalu menjadi prioritas bagi para politisi dan birokrat di Indonesia. Diperlukan komitmen, kegigihan dan konsistensi dalam membangun institusi dan modal manusia didukung oleh penerapan evidence-based policy dan meritokrasi. Kualitas kelembagaan tidak dapat hanya sekedar dikloning dari satu negara ke negara lain, namun harus dibangun dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di negara itu. Penandatanganan ART Indonesia membuka tahap baru dalam perjalanan bangsa ini setelah kita merdeka 80 tahun. ART mencakup banyak bidang. Di bagian mukadimah, kesepakatan ini menjelaskan banyak hal yang indah. Misalkan bicara tentang kedaulatan ekonomi, kemakmuran ekonomi, ketangguhan rantai pasok, dan lain sebagainya. ART dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat bersama atau mutual benefit, meningkatkan hubungan dagang dan investasi timbal balik melalui kebijakan tarif dan non-tarif. Juga tujuan dari ART adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat kerjasama ekonomi melalui kesesuaian atau alignment, keamanan ekonomi di tingkat nasional dan regional. Faktanya menunjukkan tidak adanya konsistensi antara mukadimah, isi batang tubuh, beserta lampiran ART. Kesepakatan ART bersifat asimetris, sangat menguntungkan Amerika, namun membebani Indonesia. Tidak kurang 211 frasa Indonesia harus atau Indonesia shall dibandingkan hanya 9 frasa Amerika harus atau USA shall. Narasi ini dikembangkan seolah ART fokus pada kebijakan tarif. Padahal faktanya 95% dari pasal yang ada di ART itu mengatur kebijakan non-tarif. Cakupan kesepakatan ART jauh lebih luas daripada sekedar sektor ekonomi, namun juga menyangkut politik, keamanan, dan bahkan kedaulatan negara. Kesepakatan ART mengandung pil beracun atau poison pill, mengoyak kedaulatan Indonesia dan memposisikan Indonesia tidak lebih sebagai negara bawahan atau vassal state Amerika. 3 karakter pil beracun kesepakatan ART adalah: pertama, kewajiban cek kosong atau memberikan blank check obligation. Yang kedua, Amerika berperan sebagai hakim tunggal. Dan yang ketiga, transmisi kebijakan Amerika ke negara ketiga melalui Indonesia. Kebijakan cek kosong adalah klausula perjanjian yang membuat Indonesia patuh dan mensinkronisasi dengan berbagai kebijakan Amerika di masa datang. Yang itu artinya kebijakannya sendiri belum ada, tapi kita sudah siap untuk sinkron dan patuh. Yang kedua adalah bicara tentang cek kosong, itu berarti juga
bahwa kita itu menyetujui untuk regulasi-regulasi di Amerika, tetapi yang sebenarnya kurang dirujuk secara spesifik. Jadi, dan indikatornya juga tidak jelas, serta tidak ada unsur reciprocal atau timbal balik. Klausa ini menciptakan ketidaktentuan atau uncertainty bagi Indonesia, sangat membebani Indonesia, dan membuat kedaulatan Indonesia patut untuk kita pertanyakan bersama. Bentuk poison pill kedua adalah fungsi Amerika sebagai hakim tunggal. Pasal-pasal memaksa Indonesia untuk patuh terhadap regulasi atau kebijakan Amerika, dan sejauh mana penilaian kepatuhan sepenuhnya berada di tangan Amerika. Klausula ini menempatkan Amerika seolah sebagai jaksa, hakim, dan sekaligus eksekutor di saat yang bersamaan. Klausula sangat bermanfaat bagi Amerika, namun menciptakan ketidaktentuan dan beban ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia. Yang ketiga, klausula ini adalah transformasi perjanjian bilateral menjadi multilateral dengan kepanjangan tangan Indonesia. Indonesia tidak lebih sebagai operator dalam menghadapi negara ketiga demi kepentingan Amerika. Risiko retaliasi sangat terbuka datang dari negara ketiga yang sebenarnya tidak memiliki konflik dengan Indonesia, meskipun negara tersebut mungkin memiliki konflik dengan Amerika. Politik bebas aktif yang dianut Indonesia sejak merdeka dan peran Indonesia sebagai inisiator gerakan non-blok Konferensi Asia Afrika yang mengeluarkan Dasar Sila Bandung patut juga kita pertanyakan. Dampak lain yang diciptakan oleh ART kurang lebih akan ada 117 undang-undang, PP, Kepres, Perpres, PBI, POJK hingga Permen yang harus diamandemen atau bahkan dibuat baru sebagai konsekuensi dari ART. Hal ini adalah badai revolusi kelembagaan yang membutuhkan sumber daya sangat besar dan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Masalah semakin kompleks ketika 8 poin di ART berpotensi bertentangan dengan 7 pasal Undang-Undang Dasar 1945. Ketika terjadi dilema antara ART dan Undang-Undang Dasar 45, pertanyaannya adalah, akankah kita mengorbankan Undang-Undang Dasar 45 untuk mengakomodasi ART? Mungkin sebagian orang berpikir bahwa perbaikan kelembagaan yang termaktub di dalam ART bermaksud baik untuk diterapkan. Namun perlu diingat, desain mekanisme indikator kelembagaan tersebut didesain oleh Amerika dan tentunya hanya sesuai untuk konteks Amerika. Apakah itu akan sesuai dengan konteks Indonesia? Kita belum tahu, dan sebagian besar sepertinya tidak akan pas dengan konteks Indonesia. Sistem kelembagaan tidak bisa dikloning dari satu negara ke negara lain atau bersifat rule based. Namun adopsi sistem kelembagaan perlu bersifat principle based approach dengan mengakomodasi konteks sosial dan budaya di suatu negara. Perbaikan kelembagaan harus bersifat inklusif bagi suatu negara dan bukan merupakan kepanjangan kepentingan atau agenda setting dari negara lain. Bapak Ibu sekalian, ART mendorong kita untuk melakukan refleksi. Selama ini kita melenakan diri kita dengan narasi keberlimpahan, sehingga kebutuhan berpikir strategis kita nafikan. ART menunjukkan betapa lemahnya posisi tawar kita, salah satunya akibat lemahnya human capital dan aspek kelembagaan. Menyadari berbagai kelemahan itu, inilah saatnya untuk melakukan perubahan paradigma, menggeser narasi keberlimpahan menuju narasi kelangkaan, menumbuhkan sense of crisis dan berorientasi jauh ke depan atau forward looking. Pembangunan modal manusia dan aspek kelembagaan mutlak untuk diprioritaskan. Belajar dari pengalaman kita bersama mengatasi pandemi COVID-19 di Yogyakarta melalui modal sosial Sonjo atau Sambatan Jogja. Semua bisa diraih, semua bisa kita lakukan selama kita memiliki 1M, yaitu mau atau willingness. Mugi-mugi Gusti Allah ngejabai seluruh usaha kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Baik, terima kasih
Dr. Rimawan Pradiptyo dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Berikutnya kita undang akademisi muda dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Joas Tapiheru. Dipersilakan. Selamat siang Ibu Bapak semua, Mbak dan Mas. Senang sekali kita bisa berkumpul pada siang hari ini meskipun ada hujan badai. Saya didapuk tiba-tiba oleh Pak Kum karena seharusnya yang ngomong di sini namanya Agung, sekalian tak sebut aja. Orangnya nggak datang malahan. Tetapi isu yang kita bicarakan hari ini sebetulnya tidak terlalu mengagetkan buat saya. Kalau tadi Mas Rimawan sudah menyampaikan sejumlah poin kritikal terkait apa sih konsekuensi dari ART yang sudah ditandatangani secara bilateral antara Indonesia dengan Amerika. Saya ingin menyoroti lebih pada kenapa kita sampai pada situasi seperti sekarang. Satu hal yang selama ini selalu saya ulang-ulang terus-menerus adalah struktur perekonomian Indonesia yang memang itu tidak membuat kita memiliki resiliensi, apalagi daya tawar. Ketergantungan terhadap devisa dari hasil ekstraksi sumber daya alam dan kemudian hasil dari ekstraksi sumber daya alam itu digunakan untuk impor barang-barang konsumsi, itu yang membuat kita tidak memiliki daya tawar. Hal ini sudah pernah saya menjadi bagian dari tim yang merekomendasikan langkah-langkah untuk melakukan reformasi terhadap struktur perekonomian seperti ini. Karena kita menginginkan Indonesia itu paling tidak punya kemandirian, dan dari kemandirian itu kita bisa mewujudkan kedaulatan itu. Kalau harus dibahasakan dalam bahasa ekonomi, kita perlu menggeser dari indeks daya saing itu yang selama ini hanya mengandalkan dimensi kekayaan sumber daya alam dan market size, bergeser menjadi penguasaan teknologi yang kemudian bisa menghasilkan inovasi, terutama inovasi, termasuk juga inovasi untuk produksi barang-barang konsumsi sehari-hari yang kalau kita mau jujur ya, dari mungkin sekitar 50 orang yang di ruangan ini, kalau harus mengidentifikasi barang jangan di rumahnya yang melekat ke badan kita, hampir bisa dipastikan semuanya impor. Jadi sampai segitu tergantungnya kita secara ekonomi. Dan ini situasi yang memang kalau solusinya itu tidak bisa sehari semalam. Itu harus dibangun dalam jangka waktu cukup lama. Dan kenapa rekomendasi itu munculnya 11 tahun yang lalu, bukan baru kemarin, 11 tahun yang lalu. Mungkin di sini juga ada yang terlibat ketika kita sama-sama menulis rekomendasi UGM untuk Presiden 2014. Bagian saya di dalam tulisan itu specifically mengantisipasi situasi seperti sekarang. Jadi kalau kita sebagai akademisi bersuara, tadi seperti disampaikan Mbak Wening, tolong didengar. Kalau nggak didengar, kadang-kadang yang kejelungup itu bukan cuma yang pengambil keputusan, tapi kita semua. Ini karena kita ada di dalam kapal yang sama. Dan mungkin pesan saya ke depan adalah setelah pembacaan pernyataan sikap ini, kita bisa lanjutkan dalam rangkaian workshop rekomendasi yang akan kita sampaikan dan sebagai langkah-langkah untuk merespon ART dan dinamika ekonomi politik global selanjutnya. Dan sekali lagi, jiwa merdeka yang kemudian itu menjadi fondasi bagi keinginan untuk berdaulat, keinginan untuk mandiri, itu yang perlu kita jaga. Saya tahu, saya sadar sangat sulit. Dimulai dari tadi ya, kalau kita menyadari dari ujung rambut sampai ujung jempol kaki kita itu hampir semuanya impor, mungkin kelihatannya mustahil. Tapi kalau kita masih ngulet, itu artinya jiwa kita itu masih jiwa merdeka. Kita nggak diam, nggak menerima, itu artinya jiwa kita masih jiwa merdeka. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Dr. Joas Tapiheru, akademisi muda dari Visipol. Berikutnya kita sampai pada puncak acara, yaitu pembacaan pernyataan sikap tentang kedaulatan negara terkait kebijakan ART, Agreement on Reciprocal Trade, antara Indonesia dengan Amerika Serikat, yang akan dibacakan oleh Ketua Dewan Guru Besar Prof. M. Baikuni. Dipersilahkan, dan Bapak Ibu sekalian dimohon untuk mendampingi dengan berdiri di belakang Pak Baikuni supaya kemudian ini adalah pernyataan kolektif kita. Silakan, monggo ke depan semuanya. Mari silakan adik-adik bisa di depan sini dan di atas. Silakan semua yang hadir bisa di depan ini boleh. Baik, saya bacakan pernyataan sikap tentang
kedaulatan negara terkait kebijakan ART atau Agreement on Reciprocal Trade Indonesia dengan Amerika. Bahwa Universitas Gadjah Mada adalah universitas perjuangan yang terbentuk dari semangat perjuangan revolusi pada tahun 1945 sampai 1949. Maka lahirlah Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, kota yang memiliki semangat dan spirit juang ketika menjadi ibu kota menyusui Indonesia. Sekaligus mewujudkan cita-cita seluruh bangsa Indonesia untuk mandiri, berdaulat, adil, dan makmur. Mencermati kondisi yang sekarang sedang terjadi baik di tingkat dunia adanya perang ataupun di tingkat nasional, perjanjian Agreement on Reciprocal Trade Indonesia dengan Amerika berdasarkan analisis berbagai pakar disiplin ilmu, para akademisi di Universitas Gadjah Mada, kami menyampaikan keprihatinan atas ratifikasi perjanjian tersebut. Mengingat dampaknya yang begitu luas bagi kesejahteraan rakyat dan bahkan kedaulatan negara. Untuk itu kami menyerukan beberapa hal agar menjadi perhatian bagi Presiden, para penentu kebijakan di pemerintahan, juga DPR, legislatif sebagai berikut. Pertama, menolak kebijakan luar negeri Indonesia yang berpihak pada agresor sebagai tercermin dari keikutsertaan Indonesia di dalam Board of Peace yang akhirnya menimbulkan perang yang menjurus ke perang dunia. Ini harus kita cegah. Dan juga memprihatinkan adanya penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade yang ternyata dalam analisis kami merugikan kedaulatan Republik Indonesia. Kedua, menyerukan segenap perumus kebijakan agar mencermati kembali isi dari perjanjian tersebut, secara khusus Kementerian Luar Negeri agar mengupayakan pemerintah untuk tidak melepas semuanya itu pada menempatkan Presiden pada posisi melanggar konstitusi dan undang-undang. Proses penandatanganan perjanjian tidak didasari konstitusi yang menyertakan DPR dan disahkan dengan undang-undang berpotensi melanggar pasal 11 Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang 24 tahun 2000 pasal 10 dan juga Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 dan seterusnya. Yang ketiga, isi perjanjian bersifat asimetris dengan memanfaatkan terbesar diperoleh oleh Amerika dan Indonesia akan menanggung sebagian besar biaya akibat banyaknya kewajiban yang membebani pemerintah dan rakyat Indonesia. Diperlukan sumber daya yang besar untuk sumber daya finansial, waktu dan tenaga untuk amandemen puluhan undang-undang dan peraturan yang menyertainya. Di samping itu, konsekuensi dari ART ini menciptakan beban ekonomi baik dalam jangka pendek hingga jangka panjang. Yang keempat, berbagai klausul yang termuat dalam perjanjian ART berisiko terhadap kedaulatan Indonesia sebagai negara yang sejak merdeka mengembangkan politik luar negeri yang bebas aktif. Isi perjanjian ART mengandung 1. Kewajiban kepatuhan kebijakan di masa yang akan datang meski kebijakan belum ada. B. Membantu kebijakan penentu kebijakan secara unilateral oleh Amerika. Dan C. Transmisi kebijakan Amerika kepada Indonesia terhadap negara ketiga. Yang kelima, diperlukan kajian seksama dan basis pada evidence-based policy yang terkait butir-butir kesepakatan dan dampaknya terhadap perekonomian serta kedaulatan Indonesia. Kajian lintas disiplin ini sangat diperlukan mengingat kesepakatan ART mencakup berbagai sektor. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada para akademisi di kampus-kampus di seluruh Indonesia untuk bersama-sama melakukan kajian multidisiplin terkait dengan dampak ART bagi perekonomian dan kedaulatan Indonesia. Sebagai wujud pertanggungjawaban publik dan diseminasi ilmu pengetahuan, maka hasil-hasil kajian tersebut perlu disebarluaskan agar masyarakat ikut
mencermati, cerdas, dan menjadi rakyat yang berdaulat. Keenam, pemerintah perlu mengambil keputusan secara bijaksana dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat dan kedaulatan negara dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berbagai kompleksitas terkait ART seperti keputusan Mahkamah Agung Amerika perlu dijadikan pertimbangan. Apabila ratifikasi dari perjanjian ART tersebut tidak mengakomodasi tujuan-tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang maupun Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah hendaknya melakukan renegosiasi, menunda, dan bahkan membatalkan pelaksanaan perjanjian yang tidak adil tersebut. Yang terakhir, yang ketujuh, para akademisi Universitas Gadjah Mada siap mendukung setiap upaya memperkuat dan meneguhkan kedaulatan Indonesia di berbagai bidang dan lini kehidupan. Yogyakarta 2 Maret 2026, Guru Besar Akademisi dan Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada. Merdeka! Merdeka! Berdaulat! Merdeka! Berdaulat! Berdaulat! Adil, makmur, sejahtera. Adil, makmur, sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menyertai Prof. Baikuni di panggung depan. Terakhir kita akan dengarkan puisi yang akan dibacakan oleh Prof. Windu Nuryanti dari Fakultas Teknik, Guru Besar Fakultas Teknik tetapi pintar berpuisi. Dipersilakan, monggo Prof. Windu. Iya, betul. Sekaligus mengkonfirmasi bahwa beliau ahli kebudayaan. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore bagi kita sekalian. Mohon maaf tadi terlambat karena menguji dulu dan diiringi oleh hujan lebat dan geledek. Namun akhirnya bisa sampai di sini tepat waktu untuk bisa ikut foto. Puisi ini kita sarikan dari penghayatan pemikiran semua yang hadir dan yang menyusun tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua DGB. Judulnya adalah UGM Merawat Kedaulatan. Saudara-saudaraku, di sini di bawah hujan lebat, geledek bersaut-sautan, di jantungnya kampus Universitas Gadjah Mada, kita tidak hanya berdiri di lantai kosong, kita berdiri di balerung kampus UGM, kampus kerakyatan, kampus perjuangan yang dibangun oleh cita-cita besar dan visi yang jauh ke depan. Lihatlah ke atas dan lihatlah di sekeliling kita. Pandanglah deretan pilar-pilar balerung yang kokoh, indah, namun sederhana. Semua itu bukan sekedar ekspresi arsitektur fisik semata, namun cerminan sebagai harapan menjadi soko guru bangsa. Bangunan ini yang diprakarsai oleh seorang pemikir dan visioner, yaitu Bapak Presiden kita yang pertama, Presiden Soekarno. Keanggunan, kesederhanaannya, balerung adalah makna atas ruang yang berkeadaban dan berkeadilan. Balerung adalah mandala kosmologi kawruh, bertemunya ilmu dan laku. Di sini kedaulatan bukanlah sekedar benda dalam kamus politik, bukan sekedar benda dalam kamus ekonomi dan kamus hukum, namun kedaulatan adalah hak yang paling hakiki dari kemanusiaan itu sendiri, yang perlu dan harus terus disuarakan, digaungkan, serta tidak boleh berhenti diperjuangkan. Kita berdaulat bukan karena kita memiliki tentara, kita berdaulat karena kita memiliki akal budi yang tidak bisa dibeli.
sejak kita semua mahasiswa, kita sudah diajarkan bahwa ilmu tanpa pengabdian adalah kesia-siaan. Kecerdasan tanpa karakter adalah malapetaka besar. Di selasar Balerung ini, doa dan harapan kita agar semua mahasiswa yang lalu lalang setiap hari bisa merasakan denyut perjuangan, denyut untuk tidak pernah berhenti memperjuangkan kedaulatan di seluruh pelosok negeri. Jangan biarkan pilar-pilar Balerung di sekitar kita ini menjadi saksi bisu atas matinya nurani di tengah hiruk pikuk kekuasaan yang semu. Kita rawat kedaulatan pangan agar petani dan rakyat tidak kelaparan di lumbung, di lahan yang subur. Kita jaga kedaulatan hukum agar tidak ada lagi hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kita pelihara kedaulatan budaya agar identitas kita tidak hanyut ditelan arus zaman yang tidak berjiwa. UGM sebagai universitas terbesar dan tertua di negeri ini lahir dari perjuangan. Oleh karenanya, ia harus menjadi barisan terdepan dalam merawat kedaulatan. Maka dari Balerung ini, dari Bulak Sumur ini, kita nyalakan kembali dan kita nyalakan terus api kedaulatan. Saudara-saudaraku, izinkanlah puisi kedaulatan ini menggema di hati seluruh negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Prof. Indo Nuryanti yang sudah mempersembahkan puisinya. Dengan demikian Bapak Ibu, para guru besar, para dosen, sejawat akademisi di Universitas Gadjah Mada, berakhir sudah acara pernyataan sikap pada siang hari ini. Tentu saja khususnya kepada rekan-rekan wartawan yang telah hadir meliput acara ini diucapkan banyak terima kasih. Saya sebagai pengantar acara hari ini, apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.